Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai inti atom. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Saudari Resi Fitriani, yang kedua Saudari Yanti Cahyani, dan yang ketiga saya sendiri Siti Farha Awalia sebagai moderator. Kompetensi inti dari materi ini yaitu menganalisis karakteristik inti atom, radioaktivitas, pemanfaatan, dan dampak proteksinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kompetensi dasar dalam materi ini yaitu menyajikan laporan tentang sumber radioaktif, radioaktivitas, pemanfaatan, dampak, dan proteksinya bagi kehidupan. Materi pertama mengenai sejarah perkembangan model atom akan disampaikan oleh Saudari Resi Fitriani. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Resi Fitriani. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat perkembangan model atom. Kata atom berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata a yang berarti tidak dan tomos yang berarti dibagi. Nah, di sini Demokritus mencetuskan istilah atom yang artinya materi terkecil yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Nah, penemuan istilah atom tersebut menimbulkan perbedaan pendapat antar para ahli. Perbedaan tersebut didasarkan pada eksperimen yang dilakukan, sehingga istilah atom mengalami perubahan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Oke, di sini yang pertama yaitu model atom menurut Dalton. Pada tahun 1803, di sini John Dalton mengemukakan teorinya. Nah, seperti apa teorinya? Di sini diantaranya sebagai berikut. Semua materi tersusun atas partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Atom-atom yang sejenis adalah sama, tetapi berbeda dengan atom unsur lain. Kemudian, reaksi kimia merupakan penataan ulang unsur-unsur. Jika atom unsur bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat sederhana. Itu ya. Di sini bisa kita lihat ada gambar. Ini contoh atom menurut John Dalton. Oke, kita lanjut. Yang kedua, ada model atom menurut Thomson. Joseph John Thomson menggambarkan atom sebagai suatu materi yang berbentuk bola. Bola tersebut bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron-elektron. Atom bersifat netral, yaitu apabila muatan positif dan muatan negatifnya sama. Model atom Thomson digambarkan seperti roti kismis. Nah, menurut Thomson, jadi model atom tersebut seperti roti kismis. Nah, di sini ada contoh gambarnya ya. Menurut Thomson. Jadi menurut Thomson model atomnya itu seperti ini gambarannya. Kemudian yang ketiga ada model atom menurut Rutherford. Ernest Rutherford mengemukakan model atomnya berdasarkan hasil percobaan dengan cara menembakkan sinar alfa pada lempeng tipis emas yang di sekitarnya diletakkan detektor, yaitu plat zinc sulfida yang berpendar jika terkena sinar alfa. Jadi menurut si Rutherford ini,
Jadi katanya diletakkan detektor ya atau plat seng sulfida yang apabila jika terkena sinar alfa, jadi si plat seng sulfida tersebut jadi berpendar menurut Rutherford. Oke, kita lanjut. Yang terakhir, model atom menurut Niels Bohr. Niels Hendrik David Bohr yang dikenal dengan Niels Bohr menggambarkan model atomnya seperti tata surya. Di sini ada contoh gambarnya ya, menurut Niels Bohr. Seperti ini. Jadi di dalamnya ada elektron, ada proton, dan juga ada neutron. Kemudian di sini ada ilustrasi peristiwanya. Gambar ilustrasi peristiwanya. Jadi itu seputar sejarah singkat model atom dan juga menurut beberapa para ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yanti Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan kestabilan inti. Beberapa inti atom dapat bertransformasi secara spontan menjadi inti atom lain. Hal ini disebabkan oleh sifat stabilitas inti tersebut. Stabilitas suatu inti ditentukan atau dipengaruhi oleh perbandingan antara jumlah neutron dengan jumlah proton. Inti-inti dengan nomor atom 20 ke bawah akan stabil jika jumlah protonnya sama dengan jumlah neutronnya. Contohnya seperti oksigen dengan nomor atom 8 masanya 16, natrium dengan nomor atom 11 masanya 22, helium dengan nomor atom 2 masanya 4, dan karbon dengan nomor atom 6 masanya 12. Hal ini berarti inti dari helium dengan nomor atom 2 masanya 3 dan karbon dengan nomor atom 6 masanya 14 relatif tidak stabil atau termasuk radioisotop yang dapat memancarkan zat-zat radioaktif. Sedangkan pada inti dengan proton lebih dari 20 relatif lebih stabil jika nilai neutron lebih besar dari proton atau rasio perbandingan neutron terhadap proton lebih dari 1. Ini artinya jumlah neutronnya harus lebih banyak dari jumlah proton dalam inti. Yang selanjutnya, ketidakstabilan inti. Inti atom radioaktif adalah inti yang tidak stabil yang secara spontan memancarkan sinar radioaktif, yaitu sinar alfa, beta, dan gamma. Pemancaran sinar ini menyebabkan jumlah inti makin lama makin berkurang atau meluruh. Inti radioaktif ini mengalami peluruhan atau disintegrasi untuk mencapai kondisi yang lebih stabil. Peristiwa pemancaran partikel-partikel radioaktif secara spontan ini disebut radioaktivitas atau peluruhan radioaktif. Sinar-sinar yang dipancarkannya disebut sinar radioaktif. Sedangkan zat yang memancarkan sinar radioaktif disebut zat radioaktif. 2/3 atom unsur yang ada di alam dalam kondisi yang tidak stabil, inti atom dengan proton lebih dari 83 merupakan inti atom yang tidak stabil. Agar menjadi stabil, inti atom ini akan memancarkan partikel radioaktifnya. Yang selanjutnya, radioaktivitas. Radioaktivitas adalah pemancaran sinar radioaktif secara spontan oleh inti-inti tidak stabil atau inti induk menjadi inti-inti yang lebih stabil atau inti anak. Sinar radioaktif yang dipancarkan antara lain sinar alfa, beta, dan gamma. Zat-zat radioaktif yang terdapat di alam antara lain uranium, polonium, dan radium. Beberapa unsur lain memiliki isotop yang bersifat radioaktif. Unsur-unsur tersebut disebut radioisotop.
Pemancaran sinar gamma tidak berlangsung secara sendiri melainkan dipancarkan bersama proses-proses sinar alfa dan beta. Sinar gamma dipancarkan apabila peluru menghasilkan inti dalam keadaan tereksitas yang kemudian turun ke ground state sambil memancarkan sinar gamma. Yang selanjutnya, pemanfaatan radioaktivitas. Berikut ini pemanfaatan radioaktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, radioisotop Tc-99 digunakan untuk yang pertama menyelidiki kebocoran pipa air bawah tanah dengan menggunakan pemancaran sinar gamma. Yang kedua, mendeteksi kerusakan tulang dan paru-paru. Yang ketiga, Tc-99 dan Ti-201 digunakan untuk bersama-sama untuk mendeteksi kerusakan jantung. Dan Tc-99 akan diserap oleh jaringan yang rusak, sedangkan Ti-201 akan diserap oleh jaringan yang sehat pada organ jantung. Yang kedua, radioisotop Na24 atau natrium 24 digunakan untuk mendeteksi gangguan peredaran darah. Larutan garam yang mengandung Na24 disuntikkan ke dalam pembuluh darah untuk mendeteksi adanya gangguan peredaran darah. Yang ketiga, radioisotop. Radioisotop Co60 atau kobalt 60 menghasilkan sinar gamma yang digunakan untuk mensterilkan alat-alat kesehatan dan membunuh sel kanker. Sedangkan dalam berbagai bidang. Yang pertama dalam bidang kedokteran. Yang pertama, menemukan keberadaan tumor otak dan mendeteksi tumor kelenjar gondok menggunakan iodium 131. Yang kedua, menggunakan pengobatan trombosit atau penyempitan pembuluh darah dengan natrium 24. Yang ketiga, untuk melihat efektivitas sistem kerja jantung atau ginjal menggunakan sodium 24. Yang keempat, dapat mematikan sel-sel kanker di dalam tubuh manusia menggunakan kobalt 60. Yang kelima, digunakan untuk mensterilkan alat bedah, alat kedokteran, dan alat suntik dengan sinar gamma. Dalam bidang pertanian. Yang pertama, untuk mengamati unsur-unsur tertentu yang terdapat dalam tumbuhan. Yang kedua, mengkaji proses fotosintesis dalam tanah hijau dengan karbon 14. Yang ketiga, memandulkan hama tanaman. Yang keempat, memperoleh bibit unggul dengan radiasi sinar gamma dari kobalt 60. Yang keenam, untuk menghasilkan tanaman dengan varietas baru. Dalam bidang industri. Yang pertama, untuk mengukur ketebalan bahan atau lembar kertas dengan strontium 90 atau sinar beta. Yang kedua, mempermudah kegiatan penggerukan lumpur pelabuhan dan terowongan dengan melarutkan isotop silikon ke dalam lumpur. Yang selanjutnya, untuk mendeteksi bocor atau tidaknya pipa logam untuk mengukur ketebalan baja dengan sinar gamma yang diradiasikan oleh isotop kobalt 60 atau iradium 1962. Untuk torinium digunakan untuk kain pada lampu petromak agar lampu menyala lebih terang. Yang selanjutnya digunakan untuk mengetahui kekuatan material dan gejala difusi dalam logam. Dalam bidang sejarah dan seni, yang pertama, untuk mengetahui keaslian keramik dan lukisan dengan merunut waktu paro karbon 14. Yang kedua, untuk menentukan umur fosil dengan karbon 14. Yang selanjutnya, waktu paruh. Waktu paruh merupakan parameter peluruhan radioaktif. Parameter ini mengukur beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sebuah zat radioaktif meluruh sampai tersisa setengah dari masanya. Semula, zat radioaktif memiliki jumlah inti atom yang sangat banyak.
sehingga sulit untuk mencari tahu kapan inti atom tertentu akan mengalami peluruhan. Sehingga ilmuwan mencari parameter lain untuk mengukur lamanya parameter tersebut. Terjadi dengan menghitung kapan zat tersebut meluruh sampai setengah dari kondisi semula. Persamaan dari waktu paruh dapat dituliskan N atau T sama dengan N0 dikali 1/2 pangkat T per T1/2, di mana N0 adalah jumlah zat sebelum meluruh, Nt adalah jumlah zat setelah meluruh, T adalah waktu sejak pertama kali benda mulai meluruh, sedangkan T1/2 adalah waktu paruh dari zat tersebut. Selanjutnya, reaksi fusi inti. Reaksi fusi inti adalah reaksi penggabungan inti-inti ringan menjadi inti yang lebih berat disertai pelepasan energi. Reaksi fusi melepaskan energi sekitar 1 MeV per nukleon. Reaksi fusi atau reaksi penggabungan inti ini merupakan reaksi nuklir. Reaksi yang melibatkan penggabungan inti-inti atom dengan nomor atom kecil untuk membentuk inti yang lebih berat dengan melepaskan sejumlah besar energi. Contoh reaksi fusi: hidrogen dengan nomor atom 1 masanya 1 ditambah hidrogen dengan nomor atom 1 masanya 2 akan menghasilkan helium dengan nomor atom 2 masanya 3. Reaksi fusi secara ilmiah terjadi pada matahari. Energi dari hasil reaksi fusi menjadi sumber energi matahari dan bintang-bintang. Reaksi fusi pada matahari dan bintang ini disebut sebagai reaksi fusi termonuklir. Reaksi fusi termonuklir membutuhkan temperatur yang sangat tinggi, yaitu sekitar 15 juta Celcius. Energi yang dimiliki matahari berasal dari penggabungan inti-inti hidrogen menjadi inti helium. Yang selanjutnya, reaksi fisi. Reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti berat menjadi inti-inti yang lebih ringan dengan disertai pelepasan energi. Reaksi inti-inti baru hasil reaksi ini disebut fragmen fisi. Fisi dapat terjadi spontan atau sebagai akibat iradiasi neutron. Reaksi fisi melepaskan sejumlah energi yang setara dengan selisih antara massa diam dan neutron, dan hasil fisi dengan jumlah massa diam inti awal. Reaksi fisi yang sering digunakan adalah reaksi pembelahan unsur uranium 235, seperti yang ditunjukkan pada reaksi contoh. Contohnya, uranium dengan nomor atom 92 masanya 235 ditambah nitrogen dengan nomor atom 0 masanya 1 akan membelah menjadi xenon dengan nomor atom 54 masanya 236 ditambah strontium dengan nomor atom 38 masanya 91 ditambah nitrogen dengan nomor atom 0 masanya 1 ditambah nitrogen dengan nomor atom 0 masanya 1. Pada reaksi tersebut, uranium tereksita setelah menyerap neutron dan kemudian membelah. Neutron yang dihasilkan dari pembelahan reaksi fisi dapat menginduksi fisi, sehingga reaksi fisi dapat berjalan dengan sendirinya. Reaksi fisi melepaskan energi yang sangat besar, yaitu sekitar 200 MeV untuk setiap reaksi fisi yang terjadi. Dan jika reaksi fisi berlangsung tanpa dikendalikan, maka akan terjadi reaksi berantai yang disertai pembentukan atau pelepasan energi yang sangat besar dan mampu mengakibatkan kerusakan yang luar biasa, seperti pada ledakan bom atom. Selanjutnya, materi mengenai pemanfaatan reaksi inti. Reaksi inti adalah suatu reaksi yang melibatkan inti atom dan menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada inti atom. Nah,
Perlu diketahui bahwa inti atom tersusun dari partikel-partikel yang disebut nukleon, yaitu suatu inti atom yang diketahui jumlah proton dan neutronnya disebut nuklida. Reaksi inti ini memang erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Nah, salah satu reaksi inti yang sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia yaitu salah satunya radiasi sinar gamma. Radiasi sinar gamma ini memang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu dalam bidang industri. Dalam bidang industri ini, radiasi sinar gamma dapat digunakan untuk mengawetkan makanan. Radiasi ini dapat membunuh organisme yang menyebabkan pembusukan pada sayuran dan buah-buahan. Kemudian, dapat mengontrol ketebalan makanan. Radiasi sinar gamma ini memberikan data dan mengontrol alat pengatur ketebalan bahan. Kemudian, sebagai penyelidikan kebocoran, radiasi sinar gamma ini dapat digunakan untuk meneliti mengenai apakah ada tidaknya kebocoran, misalnya pada pipa minyak dalam tanah. Kemudian, dalam bidang kedokteran. Dalam bidang kedokteran, bisa dimanfaatkan sebagai pembersih alat-alat kedokteran atau pensterilan. Dengan cara yang sama seperti pada pengawetan makanan, radiasi sinar gamma dapat digunakan untuk mensterilkan alat-alat kedokteran, seperti alat-alat suntik yang disterilkan dengan cara diradiasi dengan sinar gamma. Kemudian untuk pengobatan penyakit, seperti yang kita ketahui, sel kanker yang ada dalam kehidupan manusia, orang yang menderita penyakit kanker tentu dapat diobati dengan radiasi sinar gamma dari isotop CO60. Radiasi dapat diarahkan tepat pada sel kanker, sehingga dengan demikian sel kanker akan mati. Yang ketiga yaitu dalam bidang hidrologi. Dalam bidang hidrologi ini dimanfaatkan untuk mengetahui kecepatan gerak lumpur dalam sungai. Kemudian, untuk mengetahui debit air sungai. Dan yang keempat yaitu dalam bidang pertanian. Yang ketiga dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, reaksi inti dapat digunakan untuk mengetahui tempat pemupukan yang tepat sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Dalam bidang pertanian ini pun, radiasi inti dapat digunakan untuk memberantas hama. Lalu, dalam bidang biologi. Dalam bidang biologi, reaksi inti digunakan untuk meneliti gerakan air dalam tanaman. Radiosotop disiramkan pada tanah. Setelah beberapa jam, diikuti distribusinya dalam tubuh tanaman. Kemudian, untuk mengubah sifat gen, misalnya mengubah gen pembawa warna. Radiasi pada gen pembawa warna dapat menghasilkan aneka ragam warna bunga. Radiasi dengan dosis tertentu pada sel juga dapat mematikan. Prinsip ini digunakan untuk pengawetan. Kemudian dalam bidang kimia. Dalam bidang kimia ini digunakan untuk menetapkan lintasan karbon pada fotosintesis. Sebagai penetapan struktur senyawa kimia seperti ion tiosulfat, dan yang terakhir yaitu dalam bidang energi. Dalam bidang energi ini, pemanfaatan reaksi inti kemudian pengembangan bom nuklir. Pengembangan bom nuklir sebetulnya merupakan salah satu dari
pengaplikasian reaksi inti. Nah, penerapan pada bom nuklir ini pertama kali digunakan dalam mengembangkan bom atom. Dalam merencanakan bom atom ini, yang pertama dilakukan adalah menentukan massa kritis suatu bom. Satu bom yang berukuran kecil setara dengan 200 ton TNT yang dibentuk dengan menggunakan bahan peledak konvensional seperti TNT itu sendiri. Bahan yang pertama diledakkan yaitu TNT, sehingga ledakan itu akan mendorong bagian-bagian yang terfisikan untuk bersama-sama membentuk jumlah yang lebih besar dibandingkan massa kritis. Seperti yang terjadi dalam pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Itu digunakan uranium 235 dan plutonium 239. Reaksi kimia atau reaksi inti merupakan suatu reaksi yang melibatkan inti atom yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada inti atom. Dalam prosesnya, memancarkan sinar radioaktif seperti alfa, beta, dan gamma. Dalam beberapa jenis reaksi inti, seperti desintegrasi, transmutasi inti, fisi inti, dan fusi inti, reaksi inti ini menghasilkan energi yang besar dalam kehidupan manusia, bahkan bisa juga bersifat merusak. Meskipun kita akui bahwa banyak sekali manfaat dalam kehidupan manusia, akan tetapi resiko dan pengaplikasiannya juga sangat buruk jika diterima oleh tubuh manusia. Bagian reaktor nuklir dan fungsinya. Di sini terdapat 7 bagian. Yang pertama yaitu bahan bakar. Bahan bakar reaktor nuklir digunakan untuk bahan yang akan menyebabkan suatu reaksi fisi berantai berlangsung dengan sendirinya. Kemudian yang kedua yaitu teras reaktor, yang di dalamnya terdapat elemen bahan bakar yang membungkus bahan bakar. Yang ketiga yaitu moderator, merupakan komponen reaktor yang berfungsi untuk menurunkan energi neutron cepat menjadi komponen reaktor normal. Yang keempat yaitu batang kendali. Batang kendali itu yang bergaris, tidak tercantum angkanya. Untuk mengatur jumlah neutron yang bereaksi dengan bahan bakar. Yang kelima yaitu pompa pemindah, yang berfungsi untuk memindahkan panas dari pendingin primer ke pendingin sekunder. Yang keenam yaitu generator uap. Generator uap ini merupakan pendingin sekunder yang berfungsi sebagai generator uap yang selanjutnya dapat digunakan untuk menggerakkan generator listrik. Dan yang terakhir yaitu shielding atau perisai, yang berfungsi sebagai penahan radiasi hasil fisi bahan agar tidak menyebar pada lingkungan sekitar. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, silahkan diajukan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.